Tuh, tingali kan hiji tapi Neng. Lihat tuh. Bagus payonya tapi masih pada kecil. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini Abdi akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh daerah Naringgul yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Biar tambah semangat, kita main lompat sungai dulu yuk. Eits, tak hanya lompat dengan tangan kosong. Anak-anak di sini juga sering bermain lompat sarung loh, alias melompat ke sungai menggunakan sarung. Ya, seperti ini. Anak negeri, tahu bagaimana sarung ini bisa berubah menjadi balon saat jatuh ke air? Mau tahu rahasianya? Ya, ikat salah satu ujung sarung. Kemudian pastikan sarung dalam keadaan basah, agar pori-pori sarung tertutup dan mampu menahan udara yang ada di dalam sarung. Terakhir, anak negeri harus lompat sambil merentangkan lubang sarungnya. Ya, semakin tinggi lompatan, maka semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Tolong! Tolong! Itu valid! Baju! Tolong! Oh, naon? Oh, itu baju nanya kayak orang tua, turun. Neng. Neng, kali beunang. Hebat tuh, hebat. Ari Neng nabat bisa valid kieu atuh. Kan dak kusayi Terus, tos itu balik ka mana ya? Lauk payo abis. Lauk payo, kertas kumaha payo teh. Tahu gitu. Karena unik berarti. Wah, saya belum pernah nih ngambil ikan payo dan bentuknya kayak gimana nih. Makanya jangan kemana-mana, terus saksikan Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Ayo Neng, siap. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Cianjur, kali ini Neng Gina akan mengajak Abdi untuk mencari payo, yaitu binatang air menyerupai ikan, namun memiliki kaki. Penasaran? Ikuti Abdi terus ya anak negeri. Menangkap payo cukup gampang-gampang susah. Salah satu cara yang kami pilih adalah dengan membuat bendungan dari bebatuan sungai, sehingga air di bawahnya bisa berkurang. Bendungan sudah jadi dan air pun sudah mulai surut. Tandanya payo sudah siap untuk kita tangkap. Hayo anak negeri, bantu Abdi dan Neng Gina tangkap payonya. Nah, ya. Mana iya. Weh, Neng, awas. Payo ini asli Sungai Cipandak yang ada di Kampung Adat Miduana karena belum ditemukan di sungai lain. Lihat anak negeri, bentuknya sih kayak tak asing lagi ya. Meskipun masyarakat Kampung Adat Miduana benar menganggap dan mempercayainya payo sebagai ikan, namun sebenarnya payo adalah kecebong alias anak kodok. Ya, seperti kita tahu bahwa berudu atau kecebong adalah tahap pradewasa dalam daur hidup amfibia seperti ikan, berudu hidup dan bernafas di dalam air menggunakan insang. Ukuran terbesar payo ini adalah sebesar telunjuk orang dewasa saja. Nah, payo akan semakin mudah didapatkan ketika akhir musim penghujan saat debit air sungai cukup tinggi. Karangga udah dapat belum? Dapat atuh Jang, lihat tuh. Bagus payonya tapi masih pada kecil. Apa? Kunaon itu teh Neng, kunaon? Ayo di video. Ah, banyak. Allah ilah kayak. Bapak banyak siripun tuh.
Bisa aja. Nih, biasanya ikan payo di sini tuh adanya setelah musim hujan atau memasuki musim kemarau. Kita lanjut nih, kita mau masak oseng payo pucuk jambu. Widih, pakai pucuk jambu, pasti seger nih rasanya nih. Ayo sekarang kita masak. Ayo Bu, Neng, ayo masak. Soal payo, Abdi yang bertanggung jawab nih, karena payo harus langsung digoreng terlebih dahulu. Sementara itu, Neng Gina dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkap lainnya. Simpel sekali bukan? Semua bahan dan bumbu pasti mudah kalian dapatkan kok, termasuk pucuk daun jambu. Tapi tidak dengan payonya. Nah, urusan potong-memotong dan menghaluskan bumbu sih, Abdi serahkan ke Ibu Sri dan Neng Gina saja. Karena mereka memang jagonya. Semangat Neng Gina, ulek sampai halus ya. Bu, angkatnya. Anak negeri, payonya sudah kering ini. Selanjutnya tumis bumbu halusnya. Eits, awas jangan dekat-dekat. Karena memasak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional saja. Artinya jangan ditiru kalau belum jago memasak dengan teknik api seperti ini. Nah, jika bumbu yang dimasak sudah harum, selanjutnya ditambahkan bahan irisannya. Masukkan juga pucuk daun bambu. Nah, barulah masukkan si tokoh utamanya. Siapa lagi kalau bukan payo. Oseng-oseng biar bumbu tercampur rata dengan payonya ya. Anak negeri, ada info menarik ini seputar payo yang unik ini. Jadi meskipun belum didukung penelitian yang memadai, masyarakat kampung adat Midwana mempercayai dengan mengkonsumsi payo maka akan membuat awet muda dan juga panjang umur. Wah wah wah, kalau memang benar, Abdi mau makan payo terus ah. Wah wah wah, oseng payo pucuk jambu ini meni juara. Rasanya itu raus pisan. Apalagi makannya dengan nasi panas seperti ini. Mulut pengennya gak berhenti ngunyah terus. Wah, ini nih rasa ikan payonya teh bener-bener kriuk karena kita goreng dulu tadi. Terus nih ada pucuk jambunya. Ketika dimakan memang sepet, tapi ketika dipadukan dengan bumbu dan payo rasanya nih, lihat, enak pisan, saus pisan, harusnya. Meni sejuk sekali ya desa Naringgul ini. Subur dan makmur. Jadi ingat lagu Kus Plus. Bukan lautan tapi kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Maaf ya suara Abdi yang pas-pasan ini. Oh ya, hampir lupa Abdi harus jemput Neng Lia untuk mengambil beras. Waduh, sabar ya Neng, sebentar lagi sampai ini. Kamar hula. Atuh Neng dan motor nama nih hese gini tuh si atuh mogok wae geura Neng. Sakitu berat. Sok atuh ayeuna mah. Waduh, untung saja si Neng sabar menunggu AA. Markimon, mari kita kemo Neng. Ayo Neng, cepangan ya. Iya, tah. Sedapnya. Anak negeri, penasaran beras yang Abdi ambil ini buat apa? Beras ini akan kami olah menjadi kue manis yang mengenyangkan, yaitu kue awug. Jang canak biasa nak karung. Mohon, ya. Nah, sok Neng kalebet, langsung kadiekeun we, Bu. Ya.
Anak negeri, kue awug ini adalah jajanan khas Sunda yang berasal dari wilayah pedalaman. Dahulu, kue awug hanya dibuat oleh masyarakat Sunda saat selesai memanen. Namun, kini karena rasanya yang sangat enak, kue awug banyak dikonsumsi oleh semua kalangan kapan saja, tak harus menunggu waktu panen. Nah, Bu, tos lembut, Bu. Wadahan, Jang. Wadahan, siap. Mana batoknya, Bu? Ya, Bu, batoknya. Nah, setelah beras berubah menjadi tepung, selanjutnya dicampurkan dengan kelapa parut. Tambahkan sedikit garam, lalu aduk sampai merata. Tambahkan sedikit air, aduk sampai adonan berubah bentuk menjadi kenyal. Lalu masukkan ke dalam asupan wengku atau tempat untuk mengukus yang terbuat dari bambu. Nah, saat proses inilah gula merah dimasukkan sedikit demi sedikit. Lalu kukus deh. Simpel bukan? Meski terlihat sederhana, kue awug termasuk jajanan populer loh, khususnya di Pulau Jawa. Kue awug telah ada sejak zaman kerajaan. Hal itu dibuktikan dengan dicantumkannya kue awug dalam serat centini, yaitu kitab klasik ensiklopedia kebudayaan Jawa yang diterbitkan pada tahun 1814. Bu, ayo ngiring tuang dia. Terus jadi beasnya apa nih mah? Tak kene mas jadi awug. Ayo buka dia, Bu. Tadi ya, ayo orang tuang, ayo, ayo tuang, Bu kan dia, Bu. Sok dia. Sok cara likah dia. Senengnya bisa berbagi seperti ini. Makan kue awug yang berbahan dasar beras dengan petani yang menanam berasnya. Ayo makan, Bu. Meskipun bentuknya terlihat sederhana, namun saat dirasakan di mulut, bisa-bisa anak negeri semuanya jadi ketagihan karena memang seenak itu. Rasa awugnya tuh manis banget nih, perpaduan rasa beras, terus kelapa dan gula merahnya tuh bener-bener enak ketika dimakan. Terus nih, kenapa bisa dinamakan awug nih? Awug itu berbahan dasar dari alam nih, terutama padi. Terus kenapa bisa berbentuk kerucut? Karena kita itu harus mensyukuri dan selalu bersyukur tinggi gitu, setinggi gunung. Nah, makanya bentuknya kerucut seperti gunung. Laras, Bu? Ah, tuang deh ya nama. Nah, sekarang teh saya mau membuat kue putu sayang. Laras, Neng? Iya, lepat. Naon atuh? Sayang. Terus naon? Kue putu mayang. Oh, kue putu mayang. Iya atuh sayang. Ini dia bahan-bahan untuk membuat kue putu mayangnya. Simpel sekali bukan? Ya, tumbuk beras untuk membuatnya menjadi tepung. Lagi-lagi tugas abdi soal pertepungan mah. Sementara itu, ibu memarut kelapa untuk membuat santan. Sedangkan yang Lia bertugas mengiris gula merah. Ini tas lembut, Bu. Angkat aja, Bu. Iya, angkat weh. Ayo, siap. Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan tepung beras dengan tepung kanji. Di sini menggunakan ukuran 2:1, yaitu 2 tepung beras, 1 tepung kanji. Aduk sampai rata, kemudian campurkan dengan santan kelapa, peras sampai ampasnya mengering, lalu tambahkan garam secukupnya. Adonan tinggal dimasak deh menggunakan api sedang, agar tidak cepat gosong ya, sambil terus diaduk. Anak negeri, beras bagi masyarakat Indonesia merupakan komoditi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beras tak hanya dinikmati dalam bentuk nasi hangat, namun beras juga bisa diolah menjadi tepung yang bertekstur halus dan licin. Nah, dari tepung beras inilah muncul berbagai kreasi kuliner, tidak terkecuali kue putu mayang yang sudah terkenal akan kelezatannya. Angkat setelah adonan berubah bentuk menjadi kental. Lalu pisahkan ke 3 wadah untuk diberi pewarna makanan, supaya terlihat menarik dan lebih menggugah selera. Adonan siap dibentuk. Dalam proses ini memang membutuhkan keahlian khusus, karena kalau tidak, adonan yang muncul dari cetakan akan berantakan. Anak negeri,
Konon, kue putu mayang ini dipengaruhi oleh kue putu mayam yang berasal dari India Selatan. Ya, keduanya memang punya bentuk yang mirip, bergulung-gulung seperti mie. Adonan yang sudah dibentuk menyerupai mie ini selanjutnya masih harus dikukus terlebih dahulu. Cukup mengukusnya sebentar saja, karena kalau terlalu lama, kue putu mayang akan bertekstur keras, bukannya lembut. Nah, seperti ini jadinya. Kue putu mayang siap disantap dengan kuah gula merah. Ini dia Neng, udah jadi. Awas jangan salah lagi nyebutnya. Enggak tuh, kue putu mayang. Laras Bu? Udah jadi, lihat tampilannya meni cantik kayak si Neng. Sekarang kita makan. Aduh. Ini sih enak pisan anak negeri. Tekstur lembut kuenya dipadukan dengan rasa manis gula merahnya benar-benar sempurna. Tak hanya memiliki rasa yang manis dan legit, putu mayang juga memiliki tekstur yang sangat lembut yang membuat kue putu mayang dapat dikonsumsi oleh semua usia, baik anak kecil hingga orang dewasa dan orang tua. Ini nih kue putu mayang yang kriwil lucu nih. Kalau nggak pakai gula, emang rasanya tuh hambar. Tapi ketika dicocol nih, dimasukin ke gula, manis, legit, lembut, ada gurihnya. Rasa kelapanya juga bener-bener terasa banget. Bener nih, enaknya. Tuang deh Bu. Sabodo teuing kelapa ieu Naik mandahar we atuh. Tuang tinggal kakak orang kanu ngagumrah gitu ang. Astagfirullah.